saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dalam suasana Natal pada bulan ini. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sesuatu, bahwa sebenarnya kita bisa dipakai oleh Tuhan, bukan hanya kita menjadi pendeta atau hamba Tuhan sepenuh waktu, tapi kita semua umat Tuhan. Ada satu rahasia bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan, yaitu nomor satu memang rendah hati, sabar, dan setiawan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami renungkan sebentar, beri kami hati yang terbuka, dikoreksi, diberitahu oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes pasal 3 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Inilah ucapan dari Yohanes Pembaptis ketika ada orang katakan, habis murid-muridmu itu ikut Yesus. Dan
sudah tahu bahwa kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1, justru Yohanes Pembaptis yang menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkat atau memikul dosa manusia. Dan mereka ikut Yesus. Di sini dalam bagian firman Tuhan ini kita sungguh-sungguh perlu merenungkan betapa Yohanes Pembaptis mengatakan seperti ini, ya. Yesus semakin menanjak, dia semakin menurun. Oleh karena apa? Dia adalah pendahulu, atau bahasa yang lain, forerunner dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali menjadi manusia. Oleh karena itu, saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari kata kunci untuk kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya tidak lain dari kata rendah hati. Ya, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Itulah yang merupakan bejana yang terbuka seperti ini. Kita ingat prinsip air mengalir. Air tidak pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi, kecuali dipompa. Saudara sekalian, jangan mau menjadi orang Kristen dipompa-pompa, atau hamba Tuhan dipompa-pompa. Ada orang yang sebenarnya potensial. Dia punya banyak kemampuan, dia juga punya gelar, dan dia bisa berguna banyak untuk gereja. Tetapi dia bilang, ya, saya bagaimana? Saya mau bekerja, belum ada SK-nya. Oh, janganlah menjadi orang Kristen SK. Ya, apa yang bisa engkau kerjakan, engkau kerjakan. Itu namanya orang yang rendah hati dan cepat tanggap kepada kebutuhan-kebutuhan dalam gereja. Jangan tunggu, ya. Dulu kami beberapa tahun yang lalu tidak tahu dan tidak sadar bahwa di gereja kami ada potensi yang luar biasa dari seorang anak muda. Dia itu dapat bakat atau talentanya itu dari ayahnya. Ayahnya seorang pemain keyboard di tempat-tempat hiburan, ya. Dan kemudian setelah pemain keyboard utama kami pergi ke tempat yang lain, kemudian anak muda ini sekarang begitu rupa. Saya pemain keyboard, ya, yang memang bisa mengajar orang bahkan. Dan saya tahu betul, telinga saya ini peka, saudara sekalian, mendengar bunyi-bunyi. Ya, kalau dia bunyikan seperti ini, sesudah orang menyanyi, putar lagi kepada referennya. Saya tahu betul bagaimana dia melangkah ke sana, mundur ke sini, atau apa. Tahu betul. Apalagi keyboard yang dipakai oleh gereja sekarang adalah bekas keyboard saya punya. Bukan bekas artinya sudah kurang baik. Nah, itu keyboard saya punya dulu. Jadi saya tahu betul kode-kodenya di mana-mana bunyinya itu. Dan anak ini. Jadi saudara sekalian, sekali lagi saya ingin katakan, Yohanes Pembaptis di sini katakan apa? Aku harus semakin kecil. Yesus itu semakin besar. Sampai diciptakan menjadi lagu, saudara sekalian, ayat ini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Harusnya begitu semua kita. Supaya apa? Nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan, dan semakin banyak orang karena kerendahan hati kita ikut bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara pemirsa, itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua ialah kita kalau rendah hati, orang yang rendah hati itu seharusnya menjadi orang yang sabar. Sabar menghadapi segala sesuatu. Orang yang sombong pasti tidak sabar.
Karena apa? Dia maunya dihormati. Tetapi sebaliknya, dengarkan apa yang saya katakan ya, para hamba Tuhan muda. Kalau kita rendah hati, kita menjadi orang yang sabar. Dan yang ketiga, apalagi buahnya adalah orang yang rendah hati pasti menjadi orang yang setiawan. Setiawan artinya, setia artinya apa? Memegang teguh janji, memegang teguh komitmen seumur hidup. Katakanlah misalnya hal menikah, ya. Kita tidak bisa mengatakan kita setia ketika baru ulang tahun perak 25 tahun. Belum apa-apa. Kita baru bisa mengatakan bahwa kita setiawan satu dengan yang lain, dan hati kita yang berbicara ketika kita sudah merayakan ulang tahun emas. Saya dengan Ibu Selvi masih menunggu berapa tahun lagi? Masih menunggu 9 tahun lagi untuk merayakan ulang tahun emas. Tapi kami sekarang setelah 41 tahun menikah mulai merasakan apa artinya setiawan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong supaya semua pemirsa, seluruh jemaat yang masih ke program ini, apalagi hamba-hamba Tuhan, supaya kami belajar menjadi orang yang rendah hati, sabar dan setiawan dalam hidup kami sepanjang umur hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.